Shalom Aleihim, Besem Yesua Hamasiah, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta BPS. Kali ini kita akan membahas sebuah tema. Temanya begini: surga agama versus Alkitab. Surga versi agama versus Alkitab. Ya, saudara-saudara, Anda pernah dengar surga? Ya, surga, banyak keyakinan meyakini yang namanya surga. Surga itu suatu tempat setelah kita nanti mati, lalu nanti ada penghakiman, ya. Maka kita masuk, biasanya orang menyebut surga versus neraka, ya. Orang lain mungkin menyebut nirwana, atau menyebut hyang, atau menyebut keabadian dan lain sebagainya, ya. Yang paling mudah dimengerti surga. Setiap keyakinan punya surga. Ya, mari kita lihat surga versi agama dengan surga Alkitab. Ya, saya akan ambil 5 contoh saja, ya. Satu ya, agama penyembah patung, ya. Baik itu patung Yesus maupun patung yang lain, ya. Itu ada agama yang menyembah patung, ya. Terus dia selalu Bapa, Anak, Roh Kudus, demi nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tetapi anehnya di surga ada Bapa sebagai Allah, lalu ada Bunda Maria sebagai Bunda Allah, lalu ada Yesus sebagai Anak Allah. Jadi bertiga di surga. Lalu pertanyaannya, Roh Kudusnya kemana, Pak? Kan di bumi demi nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Aneh kan? Di bumi setiap hari ini pagi bangun tidur sudah Bapa, Anak, Roh Kudus. Lah kok di surga yang ada Bapa, Bunda, sama anaknya? Lalu Roh Kudusnya kemana? Ya itu Pak, bingungnya di situ Pak, ya. Mereka sebenarnya pakai ayat nggak sih? Sebenarnya ya, karena Bapa itu kan dia ambil dari Yohanes 17 ayat 3 maupun Yohanes 14 ayat 2 itu, ya. Bapa itu ada di surga. Kemudian Bunda itu mungkin di Matius, ya. Di Lukas, ya. Ketika Maria datang ke Elizabeth, lalu Elizabeth bilang gini, Bunda Tuhan, ya. Lalu jadilah Maria ini sebagai Bunda Allah di surga. Lalu Yesus Anak Allah, ya tentu saja ada dasarnya, itu Lukas 1 ayat 35, ya. Jadi dengan berdasar itu, ya, penyembah patung mengatakan bahwa di surga ada Bapa, ada Bunda, ada Anak. Sementara di bumi, atau Putra, ya, sementara di bumi Bapa, Anak, Roh Kudus. Lalu orang tanya, lah Roh Kudusnya kemana? Nggak bisa jawab mereka, ya. Itu agama penyembah patung. Yang kedua, agama tradisi gereja, tradisi adat-adat yang sering disebut Protestan, ya. Ya, itu agama Protestan, gereja adat, Nasrani adat, ya. Itu Allahnya kalau di bumi dia bilang Allah itu Tritunggal, ya. Bapa, Anak, Roh Kudus, ya. Baptisan juga Bapa, Anak, Roh Kudus, apa-apa pokoknya Bapa, Anak, Roh Kudus, doa juga Bapa, Anak, Roh Kudus, ya. Tetapi di surga katanya Bapa duduk di kiri, Yesus duduk di kanan. Lalu bingung Roh Kudusnya kemana? Sama, ya. Sama dengan penyembah patung yang bingung Roh Kudusnya kemana. Tritunggal Protestan juga sama. Roh Kudusnya kemana, ya? Ya, dia memahami Bapa di kiri, Yesus di kanan. Sebenarnya dia pakai ayat juga, Matius 26 ayat 64, ya. Yesus akan duduk di sebelah kanan Yang Maha Kuasa. Ya, itu dasarnya. Terus Markus 16 ayat 19 juga, Yesus duduk di sebelah kanan Allah. Lalu dia pikir di surga ada dua, yaitu Bapa di kiri, Yesus di kanan. Jadi di surga itu ada dua pimpinan, ya. Itu. Terus kalau ditanya Roh Kudusnya kemana? Lah kan tiap hari di bumi selalu teriak-teriak Roh Kudus, Bapa, Anak, Roh Kudus. Ya nggak tahu Roh Kudusnya diskon, ya. Kan mestinya kan 3 Allahnya, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Sekarang tinggal Allah Bapa sama Allah Anak. Lah Allah Roh Kudusnya kemana? Ngilang, nggak tahu. Diskon 33,3%, dari 3 jadi 2.
Allah kok ada diskon ya. Yang ketiga adalah yang sering menyebut gereja yang saya menyebutnya ortodok aja lah ya. Gereja ortodok itu gereja yang kuno ya, kuno zaman mula-mula ya. Gereja-gereja berafiliasi di antara Mesir, Syria gitu ya. Itu juga itu Bapa, Anak, Roh Kudus itu ya. Pokoknya getol banget ya. Bapa, Anak, Roh Kudus. Di surga sama. Di kiri ada Bapa, di kanan ada Putra, tapi ini pakai rada punya ide nih. Di tengah ada Roh Kudus katanya. Roh Kudusnya melayang-layang di tengah ya. Jadi sebelah kiri ada Bapa, sebelah kanan ada Yesus, Roh Kudusnya di tengah. Jadi kalau di bumi dia demi Bapa, Anak, Roh Kudus, di surga juga ada Bapa, Anak, Roh Kudus. Bapaknya duduk di tahta, Yesusnya duduk di tahta, Roh Kudusnya melayang-layang di tengah ya. Terus itu yang ketiga. Terus yang keempat, dari gereja yang sering sikara lama raba-raba, lama-lama enak juga, makin lama diraba-raba makin terasa ya. Ini juga pengajaran Pentakosta dibagi-bagi 1, 2, 3 dan sebagainya ya. Itu meyakini bahwa Allah itu 3 pribadi dalam 1 atau dibalik 1 pribadi dalam 3. Bapa, Anak, Roh Kudus, yaitu Yesus Kristus ya. Ya, Bapa, Anak, Roh Kudus yaitu Yesus Kristus ya. Terus di surga ada Bapa, Yesus duduk bersama Bapa di tahtanya. Berdasar Wahyu 3 ayat 21. Yesus pangku-pangkuan sama Bapa ya, sebab Yesus berkata, "Aku akan duduk bersama-sama Bapakku di tahtanya." Ya. Jadi ada Bapa, mangku Yesus, lalu Roh Kudusnya kemana? Roh Kudusnya jadi bahasa roh. Nanti di surga sikara lama raba-raba. Ya, lama-lama enak juga. Makin lama diraba-raba, makin terasa. Itu Roh Kudus berubah jadi bahasa roh di surga. Itu kata gereja sikara lama raba-raba. Ya. Dulu di bumi, Bapa, Anak, Roh Kudus yaitu Yesus Kristus. Surga yang duduk Bapa pangku-pangkuan sama Anak, lalu Roh Kudusnya jadi bahasa roh sikara lama raba-raba ya. Lalu yang kelima adalah surga di luar Kristen. Pak, bicara surga di luar Kristen paling seru itu, Pak. Saya tidak akan bicara surga di luar Kristen. Sebab kalau ngomongin surga di luar Kristen, saya nggak bisa nahan ketawa. Saya nggak bisa nahan ketawa kalau ngomongin surga yang di luar Kristen. Jadi supaya Anda tahu saja ada juga surga di luar Kristen. Clear ya, jadi tadi ada surga orang yang menyembah patung ya. Di surga ada Bapa, ada Bunda, ada Putra. Roh Kudusnya kemana ngilang nggak tahu. Lalu surga versinya Tritunggal Protestan adat ya toh. Itu Bapa di kiri, Yesus di kanan. Roh Kudusnya kemana ngilang nggak tahu juga. Dari 3 diskon jadi 2. Lalu ortodok ya, ortodok 3 tetap 3 ya. Jadi di bumi juga Bapa, Anak, Roh Kudus, di surga juga Bapa di kiri, Yesus di kanan, Roh Kudus melayang-layang di tengah. Lalu yang keempat sikara lama raba-raba ya. Itu Bapa dan Anak pangku-pangkuan, lalu Roh Kudus jadi bahasa roh raba-raba di surga. Lalu di luar Kristen ada juga surga. Mari kita lihat dengan Alkitab. Ya. Alkitab apa bilang? Di surga hanya ada seorang yang duduk di tahta surga. Wahyu 4 ayat 2. Seorang, tidak ada 2 orang, tidak ada 3 orang, mau duduk sebelahan, mau pangku-pangkuan, tidak ada. Hanya 1. Siapa dia? Wahyu 4 ayat 2 dijelaskan di ayat 8, dijelaskan di ayat 11. Dia adalah Yesus Kristus. Jadi yang duduk di tahta surga 100% Yesus Kristus, bukan Bapa. Apalagi Bapa ada Bunda, ada Anak, apalagi Bapa Putra, apalagi Bapa pangku-pangkuan sama Anak.
tidak ada. 100% yang duduk di tahta surga adalah seorang, yaitu Yesus Kristus. Itu surga Alkitab. 2. Di surga hanya ada satu-satunya penguasa. Tidak mungkin ada 2, ada 3. Ya. Wahyu 6 ayat 10. Yudas 1 ayat 4. Terus 1 Timotius 6 ayat 15. Satu-satunya penguasa, the only one, penguasa ya, atau apa disebutnya ya. Tidak ada 2, tidak ada 3. The ruler ya, penguasa itu the ruler ya. Only one the ruler ya, in heaven ya. Siapa dia? Yang kudus, yang benar, Wahyu 3 ayat 7, yaitu Yesus Kristus. Jadi satu-satunya penguasa di surga adalah Yesus Kristus. Yudas 1 ayat 4, 1 Timotius 6 ayat 15, Wahyu 6 ayat 10. Tidak mungkin di surga kok ada Bapa berkuasa, lalu ada putra, lalu ada bunda. Tidak mungkin. Hanya ada satu-satunya penguasa di surga, yaitu Yesus Kristus. Ketiga, hanya ada satu Allah di surga, ya. Tidak pernah ada 2 Allah ya. Disembah di surga ya cuman satu, yaitu Yesus Kristus. Wahyu 21 ayat 7. Aku menjadi Allah, ya. Yesus said, I shall to be God, ya. Revelation 21 verse 7, Wahyu 21 ayat 7. Wahyu 22 ayat 3 tertulis bahwa hamba-hambanya akan beribadah kepadanya, ya. Serve by all the servant, ya. God, ya. Shall serve by all the servant, ya. Hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Siapanya? Yaitu Allah anak domba itu sendiri, ya. Clear? Jadi hanya ada satu, yaitu Yesus Kristus. Allah di surga, yang disembah di surga itu cuman satu, yaitu Yesus Kristus. Sebab di Wahyu 22 ayat 16, apa dia bilang? Aku Yesus. Yesus tidak ngomong aku Bapa, enggak. Aku Yesus. Jadi yang dari tadi ngomong melulu di surga, aku bertahta di surga, aku maha kuasa, aku Tuhan Allah, aku menjadi Allah, aku disembah di surga. Itu siapa yang ngomong aku Yesus? Tidak pernah ada yang ngomong aku Bapa, tidak ada aku Bunda, aku Putra. Nggak ada kayak gitu. Ya. Sampai berapa tadi? Nomor 3, nomor 4 adalah Maha kuasa di surga, kalik langit dan bumi itu Yesus, bukan Bapa. Selama ini kan Anda punya pandangan begini, aku percaya kepada Allah Bapa yang maha kuasa, kalik langit dan bumi, sambil berdiri tangan di dada mengucapkan iman rasuli, ya. Salah, ya. Yang maha kuasa adalah Yesus Kristus. Wahyu 1 ayat 8. Pencipta atau kalik langit dan bumi adalah Yesus Kristus. Wahyu 1 ayat 11. Ya. Nah, dengan seperti setidak-tidaknya ini belum alfa omega. Bapa kekal, alfa omega itu Yesus, ya. Wahyu 1 ayat 8, Wahyu 1 ayat 17 ayat 18, Wahyu 2 ayat 8, Wahyu 21 ayat 7, Wahyu 22 ayat 13, ya. Alfa omega Bapa yang kekal adalah Yesus Kristus itu sendiri, ya. Sebab Yesaya 9 ayat 5 di dalam Alkitab bahasa Indonesia, di dalam bahasa Inggris ayat 6, ya, bahwa ya, a son is given, ya, and his name shall be called penasihat ajaib atau wonderful counselor, ya, Allah yang perkasa, ya, Almighty God, ya, Almighty God, ya, Bapa yang kekal, everlasting Father, dan Raja Damai, the Prince of Peace, gitu. Jadi Bapa yang kekal siapa? Yesus. Tidak pernah ada Bapa yang kekal kok. Bapa itu nggak ada. Bapa yang Anda sembah temporary. Bapa yang disembah oleh semua yang saya sebut agama-agama tadi kan nyembah Bapa semua sebagai Allah. Itu temporary. Kalau Bapa yang kekal Yesus.
Baik Bapak Ibu Saudara, pada singkat dan clear, jadi Anda sekarang tahu mana agama-agama surga versi agama dengan surga Alkitab. Bedanya bumi langit Pak ya. Jadi selama ini itu kita pikir di surga ada Bapa duduk di tata surga, lalu Yesus di sebelah kanan. Gimana itu Pak? Ya salah. Di surga cuma satu kok yang duduk, Yesus. Terus apa artinya itu Pak? Yesus duduk di sebelah kanan Allah. Markus 16 ayat 19. Yesus duduk di sebelah kanan Allah. Artinya yang jadi Allah aja Yesus. Artinya apa? Yesus berubah dari fisik manusia menjadi roh di surga. Anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Gimana Pak? Matius 26 ayat 64. Yang maha kuasa siapa? Yesus. Sama. Artinya bahwa Yesus berubah dari fisik menjadi roh di surga. Aku akan duduk bersama Bapakku di tahtanya. Gimana Pak? Dulu juga Yesus ngomong aku dan Bapa adalah satu. Betul nggak? Betul. Jadi Bapa yang dimaksud itu ya Bapa yang kalian sembah itu. Ya, yang Yesus selalu ngomong siapa lihat aku lihat Bapa. Ya, Yesus ngomong aku akan duduk bersama Bapakku di tahtanya. Nggak taunya Bapakku di tahtanya yang duduk di tata surga adalah Wahyu 4 ayat 2 Yesus sendiri. Ingin menjelaskan, Yesus itu ingin menjelaskan yang kalian suka ngomong Bapa-Bapa, nyembah Bapa-Bapa itu Bapa kiasan. Sudah finish, lalu Yesus menyatakan dirinya, ya, I am Alpha Omega. Aku Bapa kekal Alpha Omega. Ya, di perjanjian lama juga Yesus ngomongnya Alpha Omega, nggak pernah ngomong Bapa. Anda saja yang gagal paham, lalu Anda pikir Bapa duduk di tata surga. Salah. Yang duduk di tata surga adalah Yesus. Yesus adalah Bapa kekal, the everlasting Father. Untuk fulfillment menggenapi Yesaya 9 verse 6 ya. Ya. Pada singkat clear ya Bapak Ibu Saudara, supaya Bapak Ibu semua ngerti sekarang kami Pak, ternyata surga itu kayak gitu ya, surga yang selama ini kami pahami ya, makanya tobat Pak Bu. Ya, ikut baptis ya supaya namamu tertulis di dalam kitab kehidupan, nanti masuk surga ya. Ya, kalau nggak dibaptis yang benar ya sorry Pak Bu ya, Anda nggak akan bisa masuk surga. Demikian pula ikut baptisan ya, otomatis ikut baptisan dulu, ikut sekolah Alkitab supaya paham ya. Ya, yang mau ikut baptisan hari Sabtu di Bogor. Sabtu ini di Bogor ya, Sabtu tanggal 21 di Bogor ya. Silakan yang Jakarta, Depok, Cibinong, Tangerang, ayo ya, demi kemurahan Allah mumpung ada baptisan ya toh, supaya namamu tertulis dalam kitab kehidupan. Nggak main-main ya, segera datang ayo ya. Ya, segera datang di Bogor, hubungi nomor ini ya. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar, Allah segala masa sebelum segala abad sekarang sampai selama-lamanya. Tetap bersama saya Pendeta Henry Tandianta BBS. Haleluya, amin.